Shalom, shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kita bertemu lagi di Saat Teduh Berkemenangan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua senang dan bahagia karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah menikmati berkat Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam ini, dan pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, dan kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Karena itu kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu memberkati kami pagi hari ini dan memberikan kami kekuatan untuk kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam aktivitas pekerjaan kami. Bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Titus. Titus pasal yang kedua ayat 12-14. Saya baca demikian firman Tuhan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang menjadi perenungan kita terutama adalah di ayat yang terakhir, ayat 14. Saya ulangi, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tema renungan kita di pagi hari ini adalah dibersihkan oleh kasih karunia Tuhan, oleh kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sampai di ayat 14 ini yang mengatakan yang telah menyerahkan dirinya, yaitu Yesus telah menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat apa? Berbuat baik. Saudara, mengapa? Pertanyaan sederhana adalah mengapa kita harus dibebaskan dan dikuduskan menjadi milik kepunyaannya? Ada apa gerangan saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Tadi kita sudah baca ayat 12 dan 13. Kita menemukan jawaban dari pertanyaan ada apa? Mengapa Tuhan Yesus harus membebaskan kita dari segala kejahatan kita? Tidak boleh ada sedikit pun kejahatan dalam hidup kita, karena dikatakan di sini segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya. Jadi Tuhan mau kita bersih, Tuhan mau kita kudus, kepunyaannya yang bersih dan kudus. Nah, ada apa tadi? Ada apa? Pertanyaannya ada apa? Ternyata saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di ayat 13 kita membaca dengan jelas dikatakan di situ, dengan menantikan penggenapan pengharapan. Apa kiranya penggenapan dari pengharapan kita? Apa pengharapan terbesar kita? Pengharapan terbesar kita adalah sorga, yang di dalamnya ada sukacita besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengharapan kita masuk sorga. Kita menjadi warga sorgawi. Dan kemudian dikatakan, dan penyataan kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa Yesus sendiri harus membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya? Karena Yesus tidak mau kita ada dalam dosa, lumpur dosa, dalam kejahatan. Artinya kita kotor, kita tidak suci, kita tidak kudus ketika Yesus datang kedua kali.
Tuhan mau ketika umatnya, ketika dia datang, umatnya ada dalam keadaan kudus, bersih. Saya membayangkan, jangankan Yesus datang di dunia ini saja seperti presiden, kalau datang ke suatu tempat, apa yang dilakukan oleh warganya atau pejabat-pejabat di daerah. Yang paling dekat yang saya tahu, dulu pernah ke Balige atau ke Tapanuli itu, di sana disambut meriah sekali, ya. Dan sebelum sampai ke sana, apa yang dilakukan oleh pemerintah di sana? Kalau contohnya Pak Presiden, untuk sekarang ini kita Jokowi mau datang ke suatu daerah, maka tempat itu akan steril, ya, akan dibersihkan, ya, bukan saja dari kotoran sampah-sampah di jalanan, tapi penampilan-penampilan manusia yang melihat pun, dan tidak boleh orang sembarangan mendekatinya. Bisa nggak saudara bayangkan itu? Contoh kecil sajalah, kayak saya kepala sekolah ngajar di sekolah. Kalau atasan saya mau datang, atasan saya langsung itu adalah Kasudin. Nah, dan pernah mau datang, apa yang kita lakukan? Ya, kita atur sedemikian rumah lingkungan sekolah itu harus bersih. Ya, kita lihat sudut-sudut, ya, belakang-belakang kamar mandi, ya, pagar depan itu kita bersihkan, kita sapu sedemikian rupa. Anak kita kasih tahu, nanti kalau ada tamu berpakaian begini, jangan berisik ya, kasih salam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa enggak saudara bayangkan, ya, ketika penggenapan pengharapan yaitu kita masuk surga dan Yesus datang kedua kali, bisa enggak kita membayangkannya ketika nanti dia datang? Seperti pertama dia datang ke dunia, di mana orang-orang Yerusalem menebarkan pakaian dan daun-daun palem itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di sana menggambarkan kekudusan, di sana menggambarkan umatnya yang bersih. Nah, ini bukan hanya sekedar berbicara bersih secara daging, secara tubuh, tapi juga berbicara tentang kehidupan kerohanian kita, bahwa kita itu harus bersih dan kudus. Dan firman Tuhan berkata, kita dibersihkan oleh kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penggenapan pengharapan kita akan segera terjadi. Ya, penyataan kemuliaan Tuhan itu akan segera menjadi kenyataan. Jangan bertanya, kedatangan Tuhan Yesus masih lama. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kapanpun dia akan datang, dinyatakan kemuliaan Allah itu, yang maha besar itu. Saudara harus siap. Kita sudah banyak berbicara tentang be ready. Sekali lagi, bagaimana seorang presiden datang ke suatu daerah, maka tempat itu akan bersih, steril, ya. Tidak boleh ada gangguan sedikit pun, tidak ada yang boleh, tidak ada kekotoran sedikit pun. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mau datang untuk menjemput kita orang yang percaya kepadanya, untuk menjemput gerejanya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Maka gereja Tuhan, maka saudara sebagai orang percaya, maka kita sebagai orang-orang Kristen, hidup kita harus bersih dan kudus, dibersihkan dari segala kejahatan. Tentu dong tahu apa itu kejahatan. Saya yakin dan percaya tidak ada lagi orang jahat di antara kita, tapi kita semua adalah orang-orang baik yang rajin berbuat baik. Ya, jadi ke depan mulai hari ini kita tekadkan, kita komitmen dalam hidup kita lakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Dikatakan di sini yang rajin berbuat baik. Umat kepunyaan Allah itu rajin berbuat baik. Itulah ciri khas orang Kristen. Itulah ciri khas orang gereja Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini. Kiranya memotivasi setiap kami yang sudah mendengar untuk hidup kudus, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami menjadi umat kepunyaan Allah sendiri yang rajin berbuat baik. Kalau selama ini Tuhan kami masih kurang rajin, tolong kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami menjadi umat yang rajin. Apalagi untuk menantikan pengharapan kami dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara, lindungi, jaga kami, berikan kami kekuatan, sukacita, dan sejahtera untuk melakukan aktivitas kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.